Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di komunitas ibu-ibu doyan bisnis di Facebook dan juga yang ada di channel Indari Mastuti. Hari ini saya mau bahas tentang cara membuat target dan kemudian cara menaikkan target. Karena saya tahu banget bahwa teman-teman ini pasti sekarang ini sedang sedang punya target-target tertentu lah ya. Sekarang kan kita sudah mau masuk ke 2022. Bagaimana kemudian teman-teman ini bisa membuat sebuah target yang itu masih bisa dikejar. Ya, jadi kalau menurut saya target itu harus memang bisa dikejar, bukan target yang akan sangat sulit terkejar. Ya, makanya kalau kita ngomongin tentang target itu ada yang namanya itu SMART ya. Specific, measurable, kemudian achievable, relevant, dan juga timely. Jadi artinya sebenarnya ya secara sederhana kalau Anda mau bikin target itu memang harus yang achievable. Ya, achievable itu artinya yang bisa tercapai dulu sebelum Anda berpikir atau menciptakan target-target yang itu adalah setinggi langit. Walaupun ada yang bilang bahwa buatlah target setinggi langit. Tetapi tetap teman-teman harus punya target yang achievable dulu supaya nggak stres. Contoh nih, teman-teman di tahun ini gitu kan, di tahun 2021 omsetnya itu 10 juta dalam satu bulan. Lalu kemudian teman-teman di tahun 2022 menargetkan 1 miliar dalam satu bulan. Itu enggak achievable kalau menurut saya. Ya, karena yang namanya target itu sebetulnya harus bertahap. Ya, mulai dari tahapannya itu 10 juta naikin 30%-nya menjadi 13 juta, naikin lagi 30% ketika sudah tercapai jadi 18 juta dan terus naik sampai 1 miliar itu bisa Anda dapatkan pada tanggal berapa atau pada tahun berapa. Ya, karena membuat target itu tidak harus juga bikin yang namanya itu langsung langsung besar begitu saja. Langsung jangka pendek yang harus kita kejar. Ada jangka menengah, ada jangka pendek, dan ada jangka panjang. Kita bikin target-target itu. Kalau kata guru saya, yaitu kita harus punya baby step-nya. Ya, contohnya, ketika teman-teman sekarang nih kayak saya berat badannya waktu beberapa bulan yang lalu itu adalah 90 kilo. Saya mau turunkan 60 kilo. Saya nggak bilang bahwa 60 kilo itu akan saya capai dalam kurun waktu bulan depan atau 2 bulan lagi. Tidak. Tapi saya bikin dalam kurun waktu 1 tahun. Dimana dipecah saya harus keluarkan 30 kilo ya, dari 90 ke 60 itu berarti 30 kilo. Berarti dalam 1 bulan saya cukup untuk menurunkan berat badan itu 2,5 kilo. Ya, itu namanya baby step. Itu juga yang harus teman-teman lakukan. Kalau saya pengen punya target omset sekian ya dalam 1 bulan, kira-kira kapan saya bisa mencapai target tersebut? Ya, jadi nggak harus bulan depannya gitu ya. Jadi semuanya target by target itu kayak anak tangga, teman-teman. Anda pengen nyampe ke sini itu pakai tahapan-tahapan tangga kecil. Ya, jadi mau mencapai misalnya yang 10 juta nih ada di sini. Mau nyampe 100 juta ini mau di bulan berapa? Di bulan 12 kah? Atau bulan ke-18 kah gitu kan? Lalu sampai urutannya naik 30%, naikin lagi 30%, naikin lagi 30%, naikin lagi 30%. Sampai akhirnya tercapailah yang namanya omset 100 juta dalam 1 bulan untuk mereka yang tahun ini masih 10 jutaan. Ya, tetapi baby step itu bukan hanya sekedar mencapai omset-omset kecil ya atau kenaikan 30%, tetapi juga harus ada program target lainnya. Contoh nih, kalau di saya itu ada yang namanya itu bimbingan optimasi WhatsApp ya, BOW, yang sekarang itu menjadi oh my god OMG ya. Jadi optimasi WhatsApp makin gokil itu adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh teman-teman untuk mencapai target yang biasanya tidak pernah melakukan itu. Contoh, misalnya saya mau menaikkan omset 30%. Ya, maka yang harus saya lakukan adalah saya akan reply status orang 100 orang per hari. Saya akan nambah database 20 orang per hari. Saya akan membuat status WhatsApp 4 kali dalam 1 hari. Itu adalah target-target yang kemudian target aktivitas yang kemudian akan membantu Anda untuk mencapai
target yang utamanya. Ya, jadi ada baby step itu teman-teman, yang kemudian itu akan sangat membantu Anda mencapai target. Karena gini ya, gini teman-teman, kalau teman-teman ini memiliki target tapi juga tidak memasukkan target harian, target yang akan dikerjakan, program harian atau to-do list harian, itu sama aja teman-teman, itu halu. Ya, halusinasi doang, mimpi doang, pengen target sekian, pengen omset sekian, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu nggak bagus ya untuk teman-teman. Itu artinya teman-teman hanya mimpi saja gitu. Pantas ada orang-orang yang dia punya mimpi setinggi langit, tapi jadinya stres. Kenapa? Karena dia tidak melakukan program yang jelas, langkah-langkah dari langkah kecil, dia langsung jebret ke sana, kemudian pressure dirinya dengan lebih keras, dan pada akhirnya tidak mampu untuk mengejar itu. Boro-boro mengejar itu, yang ada adalah capek. Jadi programnya pun harus melalui program-program kecil, lalu mencapai target-target kecil, yang akhirnya mengerucut kepada target besar. Ya, jadi menaikkan target Anda itu, naikkan secara pelan-pelan. Ya, secara akhirnya tubuh Anda, pikiran Anda, diri Anda pun terlatih ya untuk konsisten dulu di bidang ini deh. Contoh kayak gini teman-teman. Sekali lagi ya, saya ngomongin tentang berat badan saya 90 kilo. Oke, baby step apa yang harus saya lakukan? Saya nggak ngurangin dulu makan teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya membiasakan diri dulu untuk 10.000 langkah per hari. Itu saya lakukan terus menerus ya, sampai itu menjadi habit atau kebiasaan saya. Itu aja dulu deh. Ya, kalau saya langsung olahraga, langsung kurangi makan, langsung juga makannya sayur-sayuran, padahal saya tuh sukanya yang enak-enak gitu ya, kayak yang bersantan atau daging-daging. Wah, saya bisa stres. Ya, makanya saya lakukannya itu baby stepnya itu kecil-kecil. Oke deh, kalau sekarang saya olahraga dulu deh, saya biasakan olahraga walaupun makannya belum saya kurangi atau belum saya ubah. Oke, setelah itu ya, yang harus dilakukan oleh saya itu, setelah ini ada satu step yang sudah saya lakukan. Oke, step yang kedua, saya akan lebih banyak minum air. Ya, air putih saya memperbanyak dari yang biasanya cuma 1 liter, saya kemudian naikkan menjadi 3 liter dalam 1 hari. Gitu dulu ya, ini konsistenkan dulu dua ini, melangkah dulu, minum air putih lebih banyak dulu, nah kayak gitu. Lalu kemudian step selanjutnya adalah oke, saya mulai berani nih untuk mengurangi makan ya. Makannya bukan dikurangi, tapi lebih sehat gitu ya, lebih berserat. Mulailah belajar lagi gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan step-step ya. Dan sekarang berat badan saya itu sudah turun 5 kilo gitu ya. Karena apa? Karena mengikuti step-step yang itu nggak bikin saya stres ya, tapi saya lakukan pelan-pelan, satu persatu, jadikan kebiasaan dulu, nggak langsung serempak gitu saja saya kerjakan ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan yang namanya itu pembiasaan untuk mengejar target Anda. Buatlah target-target kecil setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sehingga akhirnya Anda terbiasa untuk mencapai target-target besar. Ya, Anda akan mencapai target kecil dulu, kemudian ke target besar. Ya, jadi Masya Allah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ini kemudian punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau teman-teman sudah punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, saya rasa akan sangat dimudahkan untuk menjalankan apapun ya. Target itu kan tidak selalu bisnis ya teman-teman. Apapun bisa menjadi target Anda. Bahkan target untuk menjalin networking saja, seperti misalnya saya live setiap jam 6, kemudian setengah 7, itu adalah target untuk saya bisa mendekatkan diri saya dengan teman-teman. Kalau teman-teman tidak lihat saya setiap hari di sini, teman-teman juga mungkin nggak ngerti Teh Indari itu siapa, apa sih yang Teh Indari ajarkan gitu ya. Jadi ini target saya, target untuk mendekatkan diri dengan networking yang saya miliki, itu adalah target ya. Oke, waalaikumsalam Mbak Fitri. Kemudian untuk teman-teman yang ada di sini yang mau nanya, kaget saya kirain mau jatuh. Silahkan ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut jam setengah 7. Saya juga akan ngomongin lagi tentang target. Sampai ketemu lagi. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.